Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, I'm your host Muhammad Rani Satria and welcome to podcast Curhatan Anak HI. Pada episode kali ini kita akan membahas perihal kejadian yang terjadi baru-baru ini dalam panasnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yaitu serangan yang kembali dilancarkan oleh Rusia yang membombardir Kharkiv, Ukraina. Dan pada podcast kali ini tentunya saya tidak akan berdiskusi sendiri, karena kali ini sudah ada beberapa anak yang sepertinya HI banget nih, seperti pertemuan sebelumnya dari HI Umrah Angkatan 21. Di sini sudah ada Deviansi Ramadana, Andini Prambudita, Sri Dandi, Esther Fania, dan Dewi Karmila. Terima kasih sudah berkenan menjadi teman diskusiku pada podcast kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mendengar pendapat kalian tentang isu ini. Dan pertama-tama mungkin Dana mau memulai diskusi ini. Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Devian Ramadana Saragi, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan tahun 2021. Nah, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai materi yang akan saya sampaikan ini. Semoga teman-teman dapat menerima materinya dan dapat mengambil intisari dari apa yang saya jelaskan, dan teman-teman dapat memahami semuanya. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang akan kami bahas sebagai curhatan anak HI pada episode 2 pada tema kali ini adalah Rusia bombardir Kharkiv, 7 tewas dan 34 orang terluka. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sudut pandang dan perspektif saya sendiri akan terjadinya masalah ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa berita ini merupakan berita yang kami lansir dari berita CNN Indonesia, salah satu portal media terbesar di dunia internasional, bahkan juga di Indonesia sendiri. Nah, di sini konteks yang akan kami bahas adalah serangan Rusia di kota Kharkiv, Ukraina Timur, yang dikabarkan telah menewaskan 7 orang dan melukai 34 lainnya. Serangan ini sifatnya bertubi-tubi dan dilakukan Rusia sepanjang Jumat dari tanggal 15 April. Para penjelajah menembaki daerah perumahan di Kharkiv, 34 orang terluka termasuk 3 anak-anak, 7 orang tewas, satu diantaranya yang tewas adalah seorang anak. Gubernur Kharkiv sendiri mengemukakan pendapatnya akan hal seperti ini. Beliau adalah Oleg Sneygubov di media sosial, dikutip dari AFP. Serangan Rusia digencarkan tak lama setelah Moskow juga menyerang pabrik rudal di Kiev pasca penenggelaman kapal perang miliknya akibat serangan rudal Ukraina. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menggali dan menelisik secara terperinci. Penyerangan ini membuat bengkel gedung administrasi publik, serta ada 5 tembakan lainnya tahap penyerangan dari antara Rusia dan Ukraina. Nah, di sini Rusia Ukraina merupakan negara yang akhir-akhir ini berkonflik dikarenakan beberapa faktor di dalamnya, beberapa faktor yang di belakang dan mendalanginya. Di sini saya sebagai mahasiswa hubungan internasional dapat menelisik bagaimana tata cara Ukraina dan Rusia menerapkan keputusan-keputusannya dalam menjalani keputusan-keputusannya tersebut, terutama dalam hal perang tersebut. Di sini saya tidak dapat mengambil bahwa Ukraina benar ataupun Rusia benar. Di sini kita harus bersifat netral, apalagi kita di sini sudut pandangnya adalah sudut pandang ilmu, bukan sudut pandang memihak pihak yang satu atau yang lainnya. Nah, berarti di sini konteks yang dapat saya sampaikan bahwa di sini Rusia membombardir Ukraina. Nah, dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia sendiri, hal ini sudah salah dan banyak sekali korban yang terdapat di Ukraina. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari organisasi internasional seperti PBB atau organisasi lain untuk menolong negara Ukraina. Namun juga kita dapat telisik apakah penyebab dari penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Nah, di sini ternyata ada penyebabnya, yaitu penyebabnya kapal selam Rusia duluan yang diserang oleh Ukraina. Nah, di sini tidak akan terjadi suatu asap yang besar apabila tidak ada api yang menyebabkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua negara ini saling berkesinambungan menyerang dan saling berkesinambungan membalas serangan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sebuah diplomasi akan dua negara tersebut untuk menahan egonya masing-masing dan untuk bisa mengatur emosi mereka masing-masing. Mungkin bisa dilaksanakan diplomasi dan negosiasi dari Kementerian Luar Negeri negaranya ataupun presidennya ataupun hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negaranya. Oleh karena itu, apabila diplomasi dan negosiasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka Rusia dan Ukraina mungkin akan mendapatkan perdamaian dan dunia internasional juga tidak akan ditakutkan oleh hal-hal yang dinamakan perang lagi.
Kira-kira begitulah pendapat saya akan konteks permasalahan yang kita bahas di podcast Curhatan Anak HI pada episode 2 ini. Dari sudut pandang perspektif saya sendiri, saya sangat tertarik dengan perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan analisis lebih lanjut yang akan saya lakukan untuk membahas bagaimana Rusia Ukraina ini perangnya dapat terjadi, dampak-dampak, faktor-faktor, dan siapa yang mendalangi perang ini sesungguhnya. Namun kembali lagi ke hal hak asasi manusia dan hak-hak lainnya, bahwa setiap kehidupan manusia itu berarti tidak boleh ada korban di perang, karena perang itu sejatinya tidak diinginkan dan semua manusia pasti menginginkan yang namanya kedamaian. Sekian, terima kasih. Demikianlah pendapat dan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Curhatan Anak HI selanjutnya. Menarik sekali pendapat dari Dana ya. Dan sekarang gimana nih pendapat yang lain tentang isu ini? Aku pengen denger pendapat Andi ini deh kali ini. Mungkin bisa disampaikan, Din? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Andini Pramudita, mahasiswi Prodi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau pandangan pribadi saya terkait permasalahan Rusia yang kembali membombardir negara Ukraina dengan menyerang daerah pemukiman dan gedung administrasi di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, pada 15 April 2022. Serangan ini menewaskan 7 orang dan melukai 34 orang lainnya. Berita ini kami lansir dari CNN. Di sini saya akan bersikap netral tanpa berpihak atau mendukung pihak manapun. Dalam permasalahan ini tentunya saya tidak membenarkan perbuatan Rusia yang menyerang rakyat sipil, karena tentunya perbuatan itu bersifat ilegal dalam perang dan tentunya ini melanggar hak asasi manusia. Mungkin sepertinya Rusia bisa mengubah strategi mereka dengan tidak menyerang warga maupun infrastruktur sipil, apalagi anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban dalam penyerangan ini. Apa yang terjadi di Kharkiv ini cepat atau lambat tidak menutup kemungkinan Rusia juga akan menyerang kota-kota lain di Ukraina, dan pastinya akan lebih banyak lagi memakan korban jiwa. Mungkin itu saja tanggapan saya terkait permasalahan ini. Saya tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih banyak lagi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, aku suka sekali pendapat Andi ini. Dan sekarang aku mau tahu pendapat Esther nih. Gimana nih, pendapatmu tentang serangan ini? Dunia ini sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan baru saja pada tanggal 15 April 2022, di mana Rusia membombardir Kharkiv yang menewaskan 7 orang dan 34 lainnya terluka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap hal ini dalam sudut pandang hubungan internasional. Dalam sisi kemanusiaan, kita turut prihatin akan hal ini, di mana hal ini menyebabkan banyak sekali warga sipil yang tewas dan menyebabkan kegelisahan di antara masyarakat. Keegoan pemimpin yang menyebabkan kehancuran banyak sekali membuat para masyarakat gelisah akan hal ini. Kita turut prihatin akan hal ini. Kita berharap hal ini akan segera terselesaikan. Tapi jika kita lihat dalam sisi politik, di mana kita tahu bahwa dalam dunia politik hal ini biasa terjadi. Kita tahu dari dahulu sampai sekarang, peperangan biasa terjadi dan biasa dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Mereka menganggap bahwa kemenangan dan kekuasaan akan mendapatkan lebih banyak penghargaan dan status di dunia ini, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika mereka berkuasa dan menang. Dan hal ini terus terjadi sampai sekarang. Perang biasa terjadi, perang dingin maupun perang yang terjadi secara langsung. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina sudah mengalami perang dingin sejak lama sebelum ini. Tapi perang yang berlangsung benar-benar berlangsung terjadi pada saat-saat ini. Dalam dunia politik kita mengetahui bahwa hal ini sudah biasa. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan bagi kita. Seperti kita tahu bahwa politik Indonesia yaitu bebas dan aktif, di mana tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Indonesia juga mengharapkan bahwa masalah ini cepat terselesaikan. Kita berharap bahwa banyak sekali para pemimpin yang memperhatikan ini, bahkan organisasi-organisasi keamanan dunia yang turut ikut campur dalam hal ini. Tapi kita kembalikan lagi ini kepada Rusia dan Ukraina, di mana mereka lah yang harus menyelesaikan secara damai, secara masing-masing permasalahan mereka. Saya berharap bahwa masalah ini cepat terselesaikan
Ya, tentunya kita semua berharap demikian juga karena perang memang bukan sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi. Dan yang aku pengen tahu pendapat dari Dewi nih tentang hal ini. Gimana, Dew? Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan saya sendiri terkait tentang permasalahan Rusia yang kembali membombardirkan negara Ukraina. Pasukan paling terlatih Ukraina selama ini sudah ditempatkan di wilayah timur karena perang dengan kelompok Rusia tersebut. Akibat terjadinya perang tersebut dapat menyebabkan 7 orang dan melukai 34 orang lainnya dan mendapatkan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh negara Rusia tersebut. Terus, terjadinya invasi terhadap bombardiran Rusia ke kota Kharkiv menyebabkan inflasi mata uang dunia menjadi merosot, salah satunya di negara kita ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya aku pengen denger nih pendapat dari Sri deh. Yang terakhir nih. Gimana sih Sri pendapatnya soal isu ini? Pada Jumat 15 April, serangan Rusia di kota Kharkiv telah menewaskan 7 orang dan 34 orang lainnya terluka. Rudal Rusia terus membombardir daerah pemukiman dan gedung administrasi di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv pada hari Rabu. Pasukan Rusia juga melancarkan beberapa serangan udara di dekat pelatihan militer di luar kota Lviv Barat, Ukraina, dekat dengan perbatasan Polandia. Sejauh ini, pasukan Rusia telah menghancurkan 3.687 fasilitas infrastruktur militer Ukraina. Selain itu, seluruh sistem kereta bawah tanah di kota itu juga beralih fungsi sebagai tempat perlindungan, namun banyak stasiun dalam keadaan kapasitas penuh. Nah, pendapat saya dari permasalahan ini yaitu tidak seharusnya Rusia melakukan pengeboman yang mengakibatkan warga sipil dan anak-anak terluka hingga tewas. Mereka selalu kekurangan makanan dan obat-obatan sehingga mungkin menjadi masalah besar jika perang ini terus berlanjut. Ya, memang perang ini harus berakhir ya, cepat atau lambat, karena ya seperti yang kita ketahui bahwa yang paling dirugikan dan menjadi korban dalam perang adalah rakyat biasa dan anak-anak yang tidak bersalah. Maka dari itu, kita hanya bisa berdoa agar masalah ini cepat diselesaikan oleh kedua negara yang berseteru ini. Bombardir yang dilancarkan oleh Rusia di Kharkiv tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif saja, sebab perang itu abu-abu. Tidak ada yang mutlak benar dalam perang, dan sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu HI ini, sudah selayaknya kita netral dalam melihat dan berpendapat kepada masalah internasional yang terjadi ini. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya tadi. Saya harap banyak yang bisa diambil dari diskusi kita pada podcast kali ini. I'm your host Muhammad Rain Satria. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Curhatan Anak HI selanjutnya. Salam.